Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa Amarta, NIM B100210054 dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester 2 kewarganegaraan, yaitu tentang bab 3. Judul atau tema yang saya bahas kali ini adalah identitas nasional dan nasionalisme Indonesia saat ini dan masa depan. Berikut videonya. Menurut Kalen 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, nasion, dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional ini berperan sebagai tanda pengenal yang mencerminkan seluruh kepribadian sebuah bangsa. Contoh, identitas nasional yang merupakan karakter bangsa adalah Pancasila yang merangkum keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Dalam perkembangannya, ada 5 tahapan nasionalisme di Indonesia, yakni masa perintis sebelum tahun 1908, masa penegas tahun 1928, masa pencoba tahun 1938, masa pendobrak tahun 1945, dan masa pelaksana tahun 1945 hingga sekarang. Bab 3 yang kita bahas yaitu hubungan warga negara. Hubungan antar warga negara dengan negara tidak dapat dilepas dari prinsip asal mula adanya negara. Terbentuknya negara 1. Karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama menyatukan kemampuan dan keahlian mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2. Negara dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya hidup baik dan bahagia dan untuk mencapai tujuan kebaikan tertinggi. Merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa, menindak agar semua yang ada dalam kekuasaan negara tunduk. Unsur negara, rakyat, masyarakat bangsa, warga negara, wilayah pemerintahan negara. Terbentuknya bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang terbentuk berdasarkan pengalaman bersama masa lalu yang senasib dan ingin mewujudkan cita-cita bersama masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu negara, bangsa, dan nasionalisme. Kesadaran kebangsaan dimulai ketika menyadari bahwa perjuangan melawan penjajah yang bersifat eksternal dan kedaerahan sebab mudahnya kekuatan asing penjajah. Kesadaran KBGS melahirkan kepeloporan para anak bangsa yang terpelajar melalui perjuangan yang bersifat nasional, terpadu, dan berlanjut. Diperlukan adanya kesadaran kebangsaan nasionalisme melalui mulai upaya pendidikan kebangsaan. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, nasion, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pengertian lain, nasionalisme suatu gerakan ideologis yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara suatu pemerintahan sendiri, di mana para anggota menganggapnya sebagai bangsa yang aktual atau potensial. Sukamto tahun 1985. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia lebih bersifat nasionalisme geopolitik kenegaraan Indonesia, sehingga paham nasionalisme bangsa Indonesia meliputi wilayah geopolitik milik Indonesia. Dengan kata lain, nasionalisme Indonesia merupakan paham kebangsaan dalam NKRI. Paham nasionalisme Indonesia tidak tertutup atau tidak bersifat kaus finestis. Sintesa dan pemahaman nasionalisme modern ini harus menjadi payung bagi berbagai identitas kelompok guna mewujudkan national states yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tertuang dalam piagam pendirian negara Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Paham kebangsaan Indonesia memandang nasionalisme bangsa lain sebagai material setara dalam pergaulan antara bangsa atau internasional. Sebaiknya paham kebangsaan Indonesia menolak intervensi yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia lebih menyukai kerjasama dalam kebersamaan yang setara demi kemajuan bersama bangsa-bangsa di dunia. Nasionalisme Indonesia tidak menganut nasionalisme etnosentris. Artinya, paham nasionalisme Indonesia memandang semua etnis, bahasa, kebudayaan, kaidah-kaidah, dan keanekaragaman yang ada dalam entitas geopolitik Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan diberdayakan sehingga menjadi kekuatan power bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan nasionalisme Indonesia lebih bersifat nasionalisme geopolitik kenegaraan Indonesia, sehingga paham nasionalisme bangsa-bangsa Indonesia meliputi wilayah geopolitik milik Indonesia. Dengan kata lain, nasionalisme Indonesia merupakan paham kebangsaan dalam NKRI. Paham nasionalisme Indonesia tidak tertutup atau tidak bersifat klauvenistis. Terakhir, kita akan membahas sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara sesuai dengan prinsip good governance. Good governance adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat juga bermakna the process of making and the process by which are imported or not implement. Artinya proses pembuatan keputusan dan proses yang mana keputusan-keputusan tersebut diterapkan atau tidak diterapkan. Ketiga, faktor good governance tersebut adalah good government pemerintahan atau negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk juga militer, merupakan good state governance. Masyarakat sipil atau civil society, good society, governance, civil society, swasta atau pelaku pasar atau kelompok kepentingan, good corporate governance. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.